Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian, dan khusus di setiap Sabtu pagi kita membahas fatwa fikih ibadah terkait bab sholat yang belum beres sampai hari ini, kemudian melebar ke keluarga dan mahram yang hari ini kita akan mencoba fatwa baru yang mungkin belum familiar ya. Jadi banyak di kalangan ibu-ibu yang pengen punya anak namun ternyata oleh Allah belum dikaruniai seorang anak. Maka salah satu cara untuk mendapatkan anak yaitu dengan mengadopsi anak. Nah, karena saking sayangnya kepada anak, mahramnya ingin tetap terjaga, maka si ibu ini dirangsang dengan satu hormon, nanti disuntikkan ke tubuhnya, nanti hormon ini bereaksi ke tubuhnya dan akhirnya menghasilkan susu. Nah, ketika menghasilkan air susu ini, maka nanti diberikan kepada bayi. Nah, ketika diberikan kepada bayi, apakah itu menjadi mahram tidak dengan ibunya? Nah, ini itu. Nah, sekarang itu lagi tren di ibu-ibu. Nah, Islam memandang seperti itu, apakah haram, apakah boleh, apakah terlarang nantinya? Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan di Sabtu kemarin yang insya Allah lupa lagi. Ya. Oh, masih ingat siap, oke ya. Nah, ini saya sedikit ulang, tujuan berumah tangga itu minimal ada 4, ini bukan maksimal Bu ya, minimal ada 4, namun ini yang paling penting, sakinah, mawadah, warohmah, dan ingin mendapatkan keturunan. Nah, ketika seseorang, alhamdulillah nih dapat sakinah, alhamdulillah dapat karena taat, kemudian alhamdulillah juga kecintaan terhadap pasangan pun alhamdulillah cinta luar biasa, dan pengabdian dari istri pun itu keluar dari hatinya, sebut rohmah, alhamdulillah dapat. Namun ternyata Allah menguji mereka itu dengan belum dikaruniai seorang keturunan anak. Nah, karena rumusnya nikah itu hak kita, tapi anak itu hak Allah ya. Seperti nikah itu hak kita, tapi anak itu hak Allah. Yuk dibuka Qur'annya 31 ayat 34. 31 ayat terakhir. Surat Luqman ayat terakhir. Quran surat 31 ayat terakhir. Sesungguhnya ilmu di sisi Allah lah tanapi terus. Nah, ayat ayat dapat semuanya. Jadi mual ayat nu uninga kecuali 5 perkara ini. Itu sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat. Yang kedua yaitu turunnya hujan. Yang ketiga apa yang ada di rahim, ada yaitu anak. Yang keempat, engkau tidak akan tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan esok hari. Kita hanya sekedar berusaha, berencana. Dan yang terakhir, engkau tidak akan tahu di mana engkau akan meninggal dunia. Jadi mau ayo uning apa? Orang ngoyongna di Mekah mah enggak. Da Abu Jahal gede itu. Ya Abu Lahab gede itu. Tapi dah belum tentu jantan jaminan. Udah yang penting mah di mana saja, yang penting kita lagi taat kepada Allah. Ustadz abi mah hoyong di masjid mah enggak, baik bebas keresare. Iya kan, atau tapi walau alam kastrum merenya duka teh teuing tuh. Yang penting mah kita lagi apa. Nah, ada di nomor 3
ada seseorang yang ingin punya anak, ternyata belum dikaruni anak, karena anak itu hak prerogatif Allah, termasuk seorang nabi pun itu ketika ingin punya anak belum tentu Allah kasih. Ada yang dikasih anaknya oleh Allah di usia senja. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak ya. Makanya nanti Nabi Ibrahim menghaturkan nuhun pisan ke Allah, mengatakan syukur alhamdulillah diberikan anak meskipun di usia senja. Yuk buka Qur'annya. Quran surat 14 ayat 39. Quran surat 14 surat Ibrahim ayatnya 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Ada segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku anak di usia aku sudah tua, yaitu Ismail dan Ishak. Bener Allah mangupingkeun karena doa-doa abdi teh tuh. Ya berarti Bapak Ibu ulah khawatir, tenang aja, da eta mah hak prerogatif Allah. Seandainya dikasih anak alhamdulillah, tidak dikasih anak juga alhamdulillah, berarti Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Nabi Zakaria juga sama, pernah khawatir. Yuk dibuka Qur'annya. Nabi Zakaria pernah khawatir takut tidak punya anak. Quran suratnya ke-21 ayat 89-90. Quran surat 21 Al-Anbiya ayatnya 89-90. Ada dapat semuanya? Tuh Nabi Zakaria ngadoa ke Allah, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku seorang diri dan engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Ayat. Maka lihat ayat 90-nya. Maka Allah pun mengijabah doa Nabi Zakaria dengan memberikan seorang anak bernama Yahya. Ada. Buka lagi Qur'annya. Quran surat 19 ayat 2 sampai 12 sebetulnya itu. Tapi sampai 6 lah ayat nama. Ambil setengahnya aja. 19 2 sampai 6. Kalau mau tamat itu sampai 12-an gitu tuh. Inilah kisah tentang rahmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Dan ia berdoa, ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah, kepalaku sudah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa kepadamu. Ayat. Nah sesungguhnya istriku sudah diponis mandul menopos, tapi aku teh khawatir, aku teh pengen punya keturunan sebagai pelanjut dari keturunan Yakub. Adanya tuh, jadi bahwa anak mah milik Allah. Makanya jangan khawatir. Meskipun kita tiap hari berusaha, entah ke dokter, entah pakai obat, pakai ramuan, tapi kalau Allah belum menakdirkan, belum terjadi. Tapi aya oge nu dipelong langsung hamil. Nah itu ya. Iya mah kan luar biasa, saking subuna melongge hamil ya. Itu orang mah dipelongge teh hamil ya. Nah itu. Nah Ibu, jadi ada solusi yang ditawarkan, makanya tuh ini kan udah ya ada yang menawarkan solusi bagaimana kalau yang tidak punya anak, mereka berdua itu bermuk yuk atuh orang ngambil anak dari rumah sakit, dari bidan, ya disebutlah dengan anak adopsi, atau ngambil dari saudaranya sendiri. Nah kalau dari saudaranya sendiri mungkin kalau kemahroman cenderung agak aman. Kalau mau ngambil laki-laki berarti ambil dari pihak istrinya. Berarti kalau nanti si anak ini sudah mulai usia balik, tuh istrinya kalau meluk aman, dah ponakan anak. Kalau mau ngambil anak perempuan, dekatkan nasabnya dengan ayahnya, dengan suaminya. Maka ketika si anak ini perempuan sudah usia balik, dipeluk ku suami nage aman karena dulurna keneh. Nah ini yang paling berat mah. Kalau anaknya dari orang lain, kemudian ini si anak sudah dewasa, sudah balik, kalau anaknya laki-laki maka si ibu ini ketika di rumah harus berjilbab terus karena sudah bukan mahrumnya dia.
Tapi kalau ini anak perempuan, maka anak ini ketika di rumah harus berjilbab ketika bertemu dengan ayah angkatnya. Nah iya berat nanti. Nah supaya ini aman, maka ada teknologi baru yaitu dengan induksi. Induksi supaya si istri ini keluar air susu gitu iya teh. Nah apakah dibolehkan? Tidak menurut Al-Quran dan hadis. Nah, untuk menjadi mahram, kemarin sudah diterangkan ada 3. Mahram itu ada mahram nasab, ada mahram pernikahan, dan ada mahram sepersusuan. Mahram, tekudu ditulis pan atos kamari, kita kupoho deui. Ya, mahram nasab jadulur lah 7 eta mah kudu diapalkeun di atos kapungkur 7 iya gitu. Kemudian apalkeun deui engke aya dina mahram sepersusuan salapan. Berarti itu 7 tambah salapan berapa? 13. Nah, nanti apalkeun deui oh 7 seberapa? 11. Oke. 7 tambah salapannya oh 2. 7 tambah 9 berapa? 16. Benar. Gewet tambah iya. Tambah nanti yang di mahram apa? Mahram pernikahan itu mah 4. Kalau nggak salah 4 lah. Jadi total berapa? Berarti hanya 20 orang yang harus dihafalkan. Nah, dina 20 orang eta teh ternyata sepupu kakak ipar teh aya. Berarti sepupu itu bukan mahram. Berat ya teh. Dan ini akan terjadi nanti di hari raya pasti sesalaman. Saya punya kakak saya punya anak laki-laki, nah saya punya anak perempuan. Nah anak saya dengan anak kakak saya itu kalau bertemu nanti di lebaran temenang sesalaman gitu atuh. Mual bisa pasti sesalaman. Cipika-cipiki. Kenapa ada nganggap nage dulur nganggap nage padahal mah bisa nikah. Bisa nikah. Siapa kasusnya? Saya sudah bilang kan kemarin, Pak Irsan itu kan dulu nikahnya sepupu, Pak Imran itu nikahnya sepupu, Mayasari, Pak Aziz, Pak Amir itu juga sepupu, anak-anaknya dinikahkan itu nggak jadi masalah, kelebihannya kuat karena apal tiba heula sifatnya, ahlaknya. Cuma kalau kekurangannya mungkin suatu saat kalau mereka berpisah ada gesekan sedikit lah, walau alam kita mah tidak tahu. Nah itu Ustaz kumaha tuh mah yang jauh mangga bebas karena Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk saling mengenal satu sama lainnya, berbangsa-bangsa bersuku-suku itu untuk saling mengenal. Jug nikah ke orang barat jug bawa ke Tasikmalaya ada hayam sahijieun kan riweuh orang mah hiji hayam teh ku keluarga itu mah ku sorangan bangkrut moal tek oge biasa. Sak buka Quran 4:8-13. Jadi orang tadi diciptakan supaya berbangsa-bangsa bersuku-suku. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan mereka itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa sih? Supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengenal, Maha mengetahui. Ayatnya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengenal ya. Nah, Ibu ada juga nanti orang yang ingin menjadi mahram itu dengan cara sepersusuan ya. Nah, sepersusuan ini berlaku kapan nih hari ini kita bahas? Atas kemarinnya ianya kedudukan anak adopsi itu adalah temenang dinasabkeun kepada ayah angkatnya, bikin deui ka bapak aslina. Kasusnya adalah Jaid saking dekatnya dengan Rasulullah sampai berubah nama menjadi Jaid bin Muhammad. Maka turunkan oleh Allah Quran suratna 33 ayat 40.
wahai Muhammad, kamu itu adalah bukan bapak-bapak dari laki-laki seorang manusia, namun kamu itu adalah khotaman nabiin, penutup para nabi. Nah itu anak kembalikan lagi nasabnya kepada bapak aslinya. Maka Rasul pun mengembalikan nasabnya menjadi Zaid bin Harisah. Itu ya pahamnya. Berarti, nah apabila ada anak yang gara-gara tadi urus gak mau menasabkan nasabnya ke bapaknya, maka itu anak dilaknat. Karena tadi urus, nah udah ngurus dileletik ke, abi mada diurus lagi ku bapak angkat, alim ketemu jeng bapak aslinya, itu kata Rasulullah itu anak dilaknat. Ini kejadian saya pernah ada anak-anak yang gak diurus oleh bapaknya, ibunya, suatu saat diurus oleh orang tua angkat. Nah terus diwartosan kok orang tua angkat nate, tuh bapak kamu mah orang itu disamperkan. Nah pas ek dibade artos ku budak nate, dia malah kali itu cenah ulah ka dieu cek budak nate, mama papa wios abi mah teu diurus ge, nah ieu mah aya artos, nah ieu kanggo mama we, ai alim ngurus mah wios, abi mah wih deui we. Itu orang tuana bermasalah tuh, bermasalah ini karena bakatku alim ngurus walau dulunya anaknya seperti apa walau kita mah tidak tahu, cuma si anak ini diwartosan ku bapak angkatna bahwa dia itu bukan anak aslinya. Dan ibu saya pun pernah ngurusin seperti ini, nangis awalnya. Nah, kasusnya si perempuan ini udah dewasa, cuma si orang tua angkatnya nggak ngasih tahu dulu dari awal. Nah ketika udah dewasa maka anak ini mulai menyukai ke lawan jenis. Nah serius pengen nikah. Nah ketika pengen nikah maka diceritakanlah asal usul kejadian si anak ini. Walah jejeritan. Ya wios da kumaha deui. Da wajib dikasih tahu. Namun teu ngasih tahu dorhaka orang tuana. Maka diceritakanlah AA, bukan A, teteh. Nah awalnya dia alimun. Nah manggillah abi Ustadz cenah tiasa Ustadz ngobrol kapun anak, emang kunaon bu pun anak teh kieu kasusna kieu saya ngobrol lah neng tadi teh neng katanya mau nikah, iya Ustadz doain atuh aku teh biar lancar. Iya kopi pak di obrolan pelan-pelan akhirnya diceritakanlah kejadian bahwa anak kamu itu sebetulnya bukan anak orang tua kamu, namun karena mama sayang, nah mama harus ngomong dengan asli, dengan benar. Sebutkan we orang tua kamu itu sebetulnya sudah tidak ada. Di pilarian jejaknya nggak ada. Akhirnya diambillah wali hakim. Dan wali hakim ini pun tidak boleh bapak ibu itu sembarangan. Dulur orang we kong kali kong tidak boleh. Wali hakim itu ditentukan oleh pengadilan. Nah, wios hanya untuk keabsahan meh salamet. Nah akhirnya dia dinikahkan oleh wali hakim. Terus ibunya bilang gini, teteh mah tetap anak mama, kalau mama teteh mau di sini juga nggak apa-apa silahkan, yang penting mama udah ngomong ngan mohon maaf nanti teteh mah nggak dapat warisan. Ya pan bukan anak asli pak, mau dapat warisan ya wioswe. Kemudian orang tua angkatnya akan memberi hibah, akan memberi wasiat gitu hungkul, wasiat tapek duit kabeh itu. Wah, atau kasusnya tekenging ya. Wasiat itu maksimal 1/3. Sampai sini paham? Nah, saking sayangna ayah anu naon, ayah yang menyembunyikan identitas anak. Iya nu keeng mah. Banyak terjadi. Bakatku sayang pisan ke anak. Ayah malah anu istrina hamil geus dipesan. Ayah, tenang Bapak Ibu, tekudu molohok itu biasa weh. Ini saya sudah insya Allah hafal. Bapak Ibu, ada yang sampai dipesan, ayah yang sampai dipesan. Jadi ketika si ibu ini hamil, udah berapa bulan lah dinyatakan emang sudah ada ruh dari perjanjian. Pokoknya nama saya, ibu kalau ibu punya anak, saya anaknya saya. Ya kan identitas anak bahwa ibu bukan ibunya. Ada yang seperti itu, ada. Terus ayah oge, ayah si laki-laki ini nikah dengan perempuan lain dengan harapan punya anak. Nges punya anak, anaknya diambil oleh dia dan istri itu diceraikan. Itu lain Allah nu kitu mah. Itu lain Allah nu kitu mah. Itu mah jalmi nu kitu mah. Kok jadi Allah? Itu Bu, ini. Ada yang terjadi nu kitu? Ayo Bu. Banyak kasus-kasus yang terjadi.
dengan harapan bakat tuh pengen punya anak. Kemarin saya udah cerita Pak Barong juga pengen punya anak. Kemarin mengatakan ke saya, Ustadz boleh saya mengadopsi anak unsil kan itu. Tah bilang Allah, beraku ngomong Allah nuki. Nuki malin Allah nuki mah alhamdulillah tuh nuki mah. Nah, cerita ke saya, Ustadz boleh nggak saya mengadopsi mahasiswa semester 7? Wah kata saya terbahaya ya. Itu mah bukan jadi anak atau itu mah jadi istri itu mah ya. Nah, itu ya. Makanya hati-hati ya. Ya. Oh, Allah lin Allah alhamdulillah nuki mah. Ya. Terusnya tuh, nah ini atas kemari. Nah inilah ibu sekarang tuh nyeri. Bapak Ibu, dan ternyata sepersusuan itu mahrumnya abadi. Ini mahrum sepersusuan itu mahrumnya abadi. Ih ngeri Pak. Kan mahrum ada dua. Ada mahrum mu'akot, aya mahrum mu'abad. Baik dengar tiga. Ini mahrum mu'abad itu artinya mahrum selama-lamanya. Kalau mahrum mu'akot itu adalah mahrum sementara. Kakak ipar itu mahrum sementara selama suami istri ini menikah. Ketika istrinya diceraikan, istrinya meninggal dunia, maka adik ipar itu boleh nikah, namina turun ranjang atau naik ranjang, bukan naik gunung nggak itu nama. Itu makanya kakak ipar itu hati-hati kalau main ke rumah. Dan ini jadi sebuah film, Ipar Adalah Maut. Iya teh hadis Bukhari, lain hadis yang dibuat film oleh Hanung. Saya nonton filmnya. Iya, Hanung pinter membuat filmnya. Jadi mirip hadis. Hadisnya kan hati-hati, ipar adalah maut, dibuat apa sih yang dimaksud maut di sana? Fitnah. Bisa jadi malapetaka, dibuatlah filmnya. Awalnya naon? Petaka awal naon? Mamahnya. Petaka awal mah. Ketika si anak adiknya ini udah mulai dewasa, maka pengen sekolah kuliah, dah dititipkan ke lanceuk iparna pan itu waktu awalnya teh. Kenapa? Karena si ibunya kalau dia punya kos-kosan sendiri, ketakutannya gak kepantau. Niatnya baik, Pak. Niatnya baik, bagus. Dititipkan we ka lanceukna, teteh nitipnya si ade segitu. Ya mangga, tapi saya harus izin dulu ke suaminya soleh. Iya mah tuh awalnya ge. Ya mangga. Terus bilang si isna, ya, iya tidak ada aku, iya teh lain batur, ya tuh. Cenah dia pengen kuliah daripada kabatur kos-kosan yang kita tidak bisa mantau. Bagaimana kalau dia serumah dengan kita? Mangga dipanggilkeun Pak kamarna. Dipanggilkeun kamarna tinggal aman. Awalnya di rumah jilbab rapi. Awalnya naon Pak? Awalnya keran cai di kamar eueuhan. Nah usad apa? Talar. Katalar film nage tamat. Pak Abi mah pan ningali film itu tapi masuk ngambil pelajaran. Oh di dia ya penyakit nah gitu. Spiderman atuh udah nonton nah atuh dah nonton nu kieu meh paham kana agama. Awalna kan mimitina bercana naon mandi awal mah enggak, awalna mah bangun tidur atau napi dia tidak berjilbab, awalnya kan sewaktu sieun ih kakak aku luas awal luas geus kitu dia mandi daya cai make anduk hungkul terus biasa tenang abi nu menceritakan lagi biasa tenang. Nah kalau takbir nuki melain takbir innalillahi takbir. Nah ibu kemudian awalnya kan dia asup ke kamar lanceukna ibak karena di kamar mandinya dia tidak ada air, terus bilang rewaseun karena suaminya pas pulang istrinya dia lagi kerja di si Mas Yusa ini ada di rumah. Nah suatu saat bilang, kak di kamar aku tidak ada
ain makanya ikut mandi dihampura kene terus wes isi bilang panguruskan atuh kerana benerkan nah dikasih ke kamar dan benerkan keran karena bukan ahlinya jadi bocor karena bajunya terus karena baju ceweknya katingli transparan mulai oyag nah itu atuh cerita nate guys tenang tenonton tonton atuh kalau saya mau cerita ini 1 jam loh mau iya mau tamat nah iya mah nonton film sarare atuh saya tuh kalau nonton pasti ada sesuatu iya iya saya nonton Marvel, Doctor Stranger, itu kan multiverse gitu. Oh dia itu lagi berhayal bahwa kehidupan dunia itu bukan hanya dunia, tapi bahwa kita pun ada di dunia yang lain, ada di galaksi yang lainnya. Itu teh sengaja bu, biar umat Islam teh ragu-ragu tentang dunia yang kita pijak ini. Bapak ibu menonton teh asal-asalan atuh. Saya tuh kalau nonton tuh pasti ada sesuatu naon iya pasti orang-orang tuh bertanya Ustadz katanya kita tuh ada rahmat di galaksi lain saya langsung saya jawab itu mah Marvel film nah Ustadz apa nonton kabeh tuh terus film Transformer itu teh muatan hati-hati apa muatannya perempuan berbikini bajunya nggak rapi eta ketika anak kurang ditonton anak kurang ente Allah nu kieu mah nuki jadi Allah istighfar nuki mah anak kurang awalnya ninggalin naon geuleuh lama kelamaan maka tontonnya banyak nah mulai Tom Cruise moal aya mah kenapa Tom Cruise itu dia mendewakan ilmu pengetahuan makanya agamanya Scientology dia cerai dengan istrinya kenapa ketakutan istrinya nanti anaknya ikut agama Tom Cruise langsung cerai anaknya dibawa oleh istrinya saya hafal kok itu insya Allah Bapak Ibu mantep kan oke maka Tom Cruise filmnya bagus-bagus karena dia mendewakan ilmu pengetahuan sieun pan karena dia teh orang mah nonton kayak cuma nonton enggak dia tuh punya misi nonton Fast and Furious pasti aya dinya aya naon aya gay aya LGBT aya itu yang pemeran Letty itu tuh lesbi itu teh Bapak Ibu mah Dracin teu pernah nonton eta mah opa sinsa otoke lah lieur eta mah. Nah, itu kan ada ya, buka lagi ya. Oke. Oke. Ya, ini nah saya keluar biasa naon. Nu tarik naon. Saya paham bab tentang mahram. Nih Bapak Ibu yang harus dihafalkan teh ini. Yang harus dihafalkan ini dihafalkan ya jal punten ieu yang nyamenyeng ka dieu geserkeun Pak nah ini Bapak hafalkan 7 tadi kan mahram nasab itu hanya 7 ibu, anak perempuan, saudara perempuan, kakak adik atulah ya mah. Kemudian bibi dari jalur ayah itu sebutnya amat, bukan banyak tapi amat banyak ya. Kemudian yang bibi dari jalur ibu itu kholat kan kita punya bibi dua dari jalur ayah dari jalur ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara ponakan terus beres. Iya mah geus kudu dipoto atuh geus katalar. Iya mah tuh alo geus gitu pira oge. Mama, bibi, alo, geus. Tekudu ditulis atuh. Ya, mama tuh orang tua kita yang anak perempuan, nya budak atuh itu budakna. Kemudian bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu. Terus saya anakna bibi, anak-anak lancek kurang atuh. Anak lancek kurang itu kan ponakan. Ya, nya alo cek namanya. Aman? Nah, iya tadi dari jalur pernikahan istri dari ayah ibu tiri tapi nggak pakai ratapan yang bagus yang kemudian ibu mertua mahram selama-lamanya kemudian anak perempuan dari istri jadi gini kita menikahi janda itu punya anaknya perempuan iya si laki-laki yang menikahi janda yang punya anak perempuan itu nggak usah khawatir eta anakna mahramna jangan bapak nu ayeuna
Ya, lamun istrinya sudah dicampuri. Contoh puntennya punten imah. Pak Barong, ya, ini nikah nih dengan perempuan janda, paham tuh? Mohon izin pakai nama puntennya Imbis. Ima biar gampang aja biar ke gambar. Pak Barong nikah dengan perempuan janda anak satu. Si janda itu teh punya anak perempuan, paham? Udah dewasa, perawan. Nah, ketika Pak Barong nikah dan mencampuri si janda itu, maka jangan khawatir, itu anaknya, itu mahramnya dengan Pak Barong. Tapi kalau istrinya belum dicampuri, kemudian pas malam pertama nikah, maut langsung dari wasun. Ya walau alam, tuh Kak, itu. Dewas, maut, peluk maut, maka si anak ini boleh dinikah ke Pak Barong. Syaratnya satu, hayangan. Itu hayangan mah yang nggak selepas. Paham tuh? Tapi kalau istrinya sudah dicampuri, nggak usah khawatir. Ketika si budak itu nggak dijilbab di rumahnya, ayah bapak tirinya aman. Paham? Jelas? Cina Ustad abi mah cenah kumaha make celana pondok ping-ping ka tempo atuh kitu-kitu teuing atuh. Meskipun mahram geus aya adab atuh karena jelasnya. Makana ulah sok ragap, lu aya bapak tiri abi urang rapi nya pan mahramna ayeuna mah. Tah anu berat mah Pak Barong duda punya anak laki-laki. Nikah dengan janda anak perempuan. Tah ieu nu jadi riweuh mah. Nah, maka anak bawaan masing-masing ketika serumah, maka anak itu harus rapi. Anaknya Pak Barong laki-laki dengan anak si ibu, mohon maaf dengan si ibu, itu aman karena mahramnya disebutnya ibu tirinya, paham? Anaknya si ibu ini ke Pak Barong aman, bapak terekna. Tapi anak dengan anak mah batur. Kenapa? Karena bawa masing-masing dan boleh nikah. Anak jeung anak boleh nikah, syaratnya hiji hayangan. Ari aliman mah geus beres. Nah, berarti kalau selama di rumah itu harus diatur. Ayo iya ngan di urang moal. Ini pasti akan terjadi salaman ketika hari raya. Da baju nage sarimbit. Kan yang dipoto na Facebook. Ini. Kartos pusing teu? Aman dah ngalanggar kabeh. Mau taruhan yang abi lamun teu ngalanggar bab ieu sok taruhan yang abi lamun teu ngalanggar bab ieu ibu jagoan sakitu we lah. Ngalanggar percaya kabi berat bu ieu teh. Janda punya anak bawaan nikah dengan duda bawa anak dah pasti saimah atuh ieu teh. Moal mungkin anakna duda ki jeung anakna janda ki damang moal. Pastinya kita sudah saudara hari ini teh kan papa mama nikah padahal batur ieu teh. Apalagi yang masih SMP budakna teh. SMP terus anak ini udah haid, anak ini sudah mimpi basah pan geus baralig. Nonton TV bareng teh pasti dibuka jilbabna. Ini yang terjadi itu. Hese. Bapak Ibu ini bisa ke alaman, Bapak Ibu bisa. Bisa bu ditakdirkan menikah kemudian maut salah satunya iya kan jadi duda tuh ayeuna hoyong nikah deui kan kudu mah di pikiran heula eta teh. Nah, Islam ngasih solusi untuk Pak Barong karena duda maka harus nikah dengan perawan kalau aman anaknya nanti aman. Tapi syaratnya kan itu nah hayangan teu. Itu kalau hayangan mah enggak silakan. Nu kadua dengan jandanya yang tidak punya anak. Aman. Kalau jandanya yang punya anak yang sama jenis kelaminnya. Jadi anak itu anak laki-laki, Pak Barong juga anak laki beres. Yang janda juga sama, janda punya anak laki-laki, berarti nikahlah dengan berondong. Itu syaratnya hiji tadi, hayangan. Itu kedua, duda yang tidak punya anak. Yang ketiganya, duda yang anaknya jenis kelaminnya sama. Itu, nah, biar aman semuanya. Berat pisan. Tapi da kumaha deui Islam mengatur ya. Terus jelasnya nu berikutnya keopat menantu. 11-nya. 11 kan 7 tambah 4. Tah ieu nu riweuh mah. Inilah yang sepersusuan teh. Bapak Ibu mah bakal naon? Bakal hafal tuh cuma ini.
Bapak mah hafal cuma ini, yaitu ketika kita disusui oleh ibu susu, tak budakna teh sepersusuan dengan kita, kita mah hanya taunya itu, padahal itu yang manjang atuh tuh tasnya. Ini kapan-kapan soalnya bisa tetamat ya nuyanya. Oke lah, kapan-kapan namanya pahamnya. Ibu mah hafalnya pasti yang ini, disebutnya saudara ibu. Gaduh cai nen seueur karena ibu teh nggak nenan putra ibu nu istri, paham tuh. Nah kemudian karena si ibu itu cai nena teh keluar minta bantuan ke ibu, paham. Ibu cai nen sestokna seueur alhamdulillah, ibu boleh nggak abi minta bantuan ibu putra abi teh acan ka nenan teh saya susuna kaparos be atuh ka dieu dirah dipangku ku ibu di nenan si budak eta, tak budak ieu teh jeung budak ibu teh saudara, tak urang mah hafalna eta hungkul eta mah nomor 2. Padahal ieu teh manjang sampai nomor 8. Tak ieu Pak nu ngeri mah. Nah ieu teh di urang banyak yang tidak hafal. Rasul bersabda mahram sepersusuan itu sama dengan mahram nasab. Hartos siapnya tos lah. Urang tamat kelan ieu. Tuh, lanjutkeun tos. Nah, kemudian Bapak Ibu tuh. Dan tidak diperbolehkan menikahi tuh tili perkawinan dua perempuan bersaudara adi lancek dinikah kurang langsung dekenging kecuali waktu yang lampau. Ya Nabi Yakub contohnya. Nabi Yakub itu kan nikahnya adik kakak Pak, Lea dan Lois ya. Lea dan Rahel itu kan adik kakak tuh ya, paham. Nah ini dulu boleh, sekarang haram, tidak boleh ya, kecuali yang terjadi di masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan diharamkan pula tuh menikahi wanita yang bersuami. Poliandri itu haram. Kemarin ada yang seri teh. Ayah di, mohon maaf, di daerah-daerah kita juga ada. Jadi si istri itu salakina 2. Ayah ibu yang seri, ayah beneran. Bu yang seri beneran. Jadi ibu dicarekan suami nak, kamu eta istri salakina 2. Wios abi mau nyaraikeun cenah. Di tenggelan, ibu tenggelan rame. Di tenggelan teh caraikan kamu teh itu pemajikan 2 salakina moal wios abi macana keun isina nutang paling parah diwawancara kunaon kamu salakina 2 jawabanana supaya aku belajar dari suami yang lain, nanti aku belajar di sini, nanti sudah dapat ilmu diterapkan ke sini. Gelo sih teh itu. Dan itu juga ada yang masuk ke YouTube, ada istri yang suaminya 2 masuk ke YouTube diwawancara, kalem we tidak merasa berdosa, padahal itu haram bisa. Nu jadi masalah ke anakna nu riweuh mah eta anak saha sakitu. Nah itu ya. Tos ulah gandeng masuk aja ke mana-mana, guys. Ieu masuk aja ke mana-mana otak teh. Tos. Pahamnya? Nili. Dan dihalalkan untuk kita bagi istri anu teu aya dina disebutkeun tadi. Tuh, dina ieu teu aya hiji sepupu teu aya. Berarti kita menikah dengan sepupu boleh. Teu aya sepupu di dia. Makanya sepupu itu jalur nasab yang boleh dinikah. Kan keluarga atau sepupu mah. Tapi boleh nikah karena aya darah batur kacampuran baheulana. Kartos teh? Siap ya. Tos, ningali. Tuh, tinggali. Ustad berapa tuh yang disebut dengan sepersusuan teh berapa? Nah, orang bahaslah di luhurna. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah mengabari bahwa paman sepersusuannya yang bernama Aflah memohon izin kepadanya untuk masuk ke rumah, kemudian ia berhijab darinya, kemudian ia mengabarkan kepada Rasulullah kemudian bersabda, janganlah engkau berhijab darinya karena sesungguhnya telah diharamkan sepersusuan apa yang diharamkan nasab. Berarti lamun ibu geus nyusuan anak laki-laki ini, maka ketika anak laki-laki masuk ke rumah ibu, ada anak ibu, aman anak ibu teh meskipun tidak dijilbab cak itu atuh. Kartos teh karena eta teh sebenarnya dulurna sepersusuan. Kartos
pusing teu? Oke. Nah, lanjutkan. Tuh, persesuan tidak bisa menjadi mahram kecuali susuannya itu mengenyangkan dan sebelum disapih. Artinya apa? Ibu teh, iya budak teh di bawah 2 tahun. Kan menyapi mah 2 tahun. Kamari anu nanyakeun, Ustaz kumaha? Punten-puntennya imah agak vulgar, mak direkam pek atau ek direkam di paruman pek. Iya ya. Mau disensor nanti silakan. Tapi iya pertanyaan udah jawab ya teh. Ustaz kalau suami punan menyusui istrinya, eta teh sepersusuan teh gitu ngomong teh. Iya, makana abi kan oleh izin barusan. Dan ini pertanyaan muncul ke saya, Bapak Ibu, dan ini fikih. Cenah apakah si ayahnya jadi sepersusuan nggak dengan anaknya? Maka dijawab itu tidak sepersusuan karena suami ketika menikah dengan istrinya itu include jeung air susuna gitu. Itu jadi teu aya eta mah ya. Ngan eta suami dolim eta teh ya. Nah itu ya. Nu pasti nu asup nu ieu geura ya geura. Pasti nu asup kabubar pangajian nu ieu geura ya. Ya, pahamnya. Jadi nah Bapak Ibu mohon izin barusan agak vulgar sedikit punten pisannya karena ada yang nanya ke saya itu teh masuk persusuan. Enggak, yang dimaksud dengan sepersusuan mah anak bayi. Da ieu ge Ustaz bayi mulai manyang deui wae ya. Tosnya tos tos. Nah, Abu Isa berkata ini merupakan hadis yang sahih dan diamalkan oleh para ulama di kalangan sahabat juga dan yang lainnya bahwa persusuan tidak mahram kecuali bayi di bawah eta si aya berapa tahun umurna geus beres sakitu. Lamun dina film Nini Pelat masih gojin nu kieu mah. Ya, itu di bawah 2 tahun. Jika telah berlangsung waktu 2 tahun tidak jadi nya jeung selewat mah lain, hati-hatinya. Aya kan aya sok aya nu budak dan aya budak curik, ibu-ibu sok aya nu pangku nenan langsung itu terjadi. Da eta budak geus leuwih ti 2 tahun. Kartos. Nah, siap lanjutkan. Tuh. Ustad boleh teu ayeuna nyusuan kurang 2 tahun? Boleh teu ibu nyusuan anak tapi kurang ti 2 tahun? Boleh. Asal ibu konsultasi dengan suami. Ayah, dengan dokter, dengan suami. Ayah, mama capek, wiosnya si dede bayi tadi nenan deui. Tapi khusus formula atau sina disusuan ku batur ngan urang gaji we batur. Boleh. Ini dalilnya. Tapi lamun urang disusuan ku batur bayar upahna. Aya tiba heula nya. Aya padahal dalilna. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama ini yang disebut dengan ASI eksklusif lah ayeuna mah. Dan nanti dapat sertifikat yang bisa ditukarkan dengan bansos. Ya tuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurna. Berarti yang sempurna mah 2 tahun. Boleh tidak lebih? Gak bahwa ngobrol. Geus pugu maksimal sebutna ge. Nah, lamun cek hukum mah terdosa, ngan lamun Allah sudah pasti ada sesuatu nanti giginya keeuseun cek sunamah. Itu ya. Nah, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu. Tuh, jadi lamun ibu keur nyusuan teh ku si ayah disenangkeun lain dipusingkeun. Biasa. Ada penelitian lamun ibu masa menyusui 2 tahun dan dibuat senang ku suamina itu nanti anaknya IQ-nya di atas rata-rata. Iya, itu penelitian sepakat. Dan lamun ibu dibuat stres, makanya mohon izinnya ke para penguasa kalau bisa mah ibu yang menyusui teh cuti nanti 2 tahun. Apaan cek Quran? Dan selama 2 tahun itu ditanggung hirupna. Wah, jigana kabeh hayang boga anak. Diurang kan liburna 3 bulan kan? Ya pan istri abi ge sami atuh. Istri abi kan cutina 3 bulan. Geus 3 bulan masuk lagi kerja sementara ayeuna anak kudu terus disusuin kan gitu. Emang tak rumah 2 tahunan dan hirupna ditanggung ke negara. Wah, juara lawan negara kieu nya.
insya Allah ya. Tapi ini hanya ada dalam dongeng ya. Siap. Lanjutkan. Seorang tuh tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Maksudnya naon? Nya lamun si ayah beunghar sok si istri teh sing muliakeun, si istri teh sing buat seneng, tapi ulah nepi ka nganyuk ka hutang gitu tuh. Nya samampuna we. Ya. Kemudian janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya tuh tingali. Jadi ulah nepi ka ripuh ngurus anak teh. Teu meunang itu. Karena anaknya dan seorang ayah pun kan anaknya iya si ayah jadi bisa gawe karena naon loba teuing anak riweuh tah tekeng oge makana diatur disebutnya KB keluarga berencana bu KB teh lain 2 anak KB teh keluarga yang direncanakan usah demi bade merencanakan 12 itu KB eta teh sok ari KB teh keluarga berencana keluarga yang direncanakan rencananya mau berapa 8 KB eta ge di urang mah jadi 2 eta salah teh ya. Nah, tinggali tos dan tinggali tos warisan pun demikian. Tinggali Bu. Apabila keduanya ingin menyapih tinggali sebelum 2 tahun kan. Nah, ya. Sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan musyawarah berarti naon? Boleh ngobrol? Ngobrol dulu. Maka tidak ada atas dosa keduanya tuh. Ayah, kumaha lamun sudah dibayi 1,5 tahun we nya. Dilepaskan ku susu formula we ganti mangga bun tenan naon tuh tinggali mangga tenan atau setengah tahunna kurang disusukeun ka ibu susuan paham tapi bayar tinggali aya tuh dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa tuh benar tuh boleh apabila kamu memberikan pembayaran yang patut bere upah udah makan upah nyusuan kan leos we berean upahna tapi lo itu na alimen wios pan orang mah sudah berusaha mau bayar nah bertakwalah kamu kepada Allah ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan tos didilah ibu asal usulnya ayah ibu susu teh kartos teh oke lanjutkan tuh tinggali hari ini muncul ibu teknologi di bidang medis perkembang ilmu kedokteran modern kan memungkinkan seorang perempuan yang tidak hamil dan tidak melahirkan tapi menghasilkan ASI. Ayah. Ya tadi udah disuntik hormon, tiba-tiba hormon ini bereaksi dalam tubuhnya, maka si ibu ini yang dulunya tidak punya ASI jadi punya ASI meskipun tidak punya. Ari cek Allah mah awalna teh pasti ibu teh dengan izin Allah kan ketika punya anak pasti Allah akan berikan rezeki untuk anaknya kan berupa ASI kan. Nah, tapi kedokteran ayeuna ilmu berkembang teknologi luar biasa sampai si ibu yang tidak melahirkan pun bisa menghasilkan ASI tanpa punya anak. Nah, iya ibu teknologi teh. Pusing teh. Teu kudu pusing biasa we. Ieu mah teknologi berkembang kan. Jika kieu tubuh kapungkur malah abi nu dipertanakan mah. Semangka buleud atau penyol? Bulat yang penyol gitu dah anu penyol ge oke oke menang teh kotak aya tah itu satu teknologi teh aya nu eueusikian tah gitu atuh aya nu koneng baheula makannya semangka teh siki hungkul kan aya nu eueusikian engke mah kulitan segera ieu mah nya si ibu mah ka abi teh ngaku ye abi jeung ibu apal saha tuh kan sekolah dirinya atuh kapungkur malamun hayang-hayam panen 6 bulan 7 bulan ayeuna kan sabulan ge geus panen malah ayam kampung baheula mah lami kan dipencitna iraha lebaran baheula mah atuh dipencit teh jerona karet hunggul atuh kan daharna ge anu karet segala kan ayeuna bisa dipanen sabulan leuwih teu aya teknologi canggih kan oke Bapak Ibu Belanda itu lagi menciptakan persilangan antara babi dengan sapi peristen ngaranna ya kumaha urang mah teu malaikat udah kadinya teh aya anu doma silang jeung babi namina mengista so kayak kumaha awak doma daging babi ya kumaha batur mah nepi kadinya Pak untuk mengkelabui umat Islam teh urang mah teu ieu urang mah teu update Pak derajin teu tamat atuh dah nah naon teu tamat terus maca teu tamat
melek Pak, internetnya melek. Ini Pak kumaha lamun terjadi domba diselangkeun jeung babi. Ini sudah terjadi loh Bu ini. Dan pinter naon barat, maka tidak diperbolehkan impornya itu daging mentah, tidak boleh impornya berbentuk sapinya, tidak boleh berbentuk dengan domba aslinya, harus sudah sembelih. Pada yang sembelih mata apa? Eta daging datang ke Indonesia. Mun urang datang na fisik mah, udah iya wajah babi, karena pan persilangan itu ketahuan. Ayo guys berbentuk daging. Nah, Ibu terus ini kemarin Ibu, saya baca-baca disertasi yang S3, yang S2 itu teknologi canggih Bu. Mungkin Ibu mau handphone. Bawa handphone ini juga saya minat ya banget pas baca itu ya Allah jadi pengen teknologi terbarukan ya Bu. Terus kia ya Ibu nyenak handphone kan sok aya daging bekunya di supermarket, dagingnya pakai kemasan atau. Nah, kan kita nanti pakai handphone Bu. Nah, ini yang juara mah yang buat aplikasi handphonenya nanti. Ini saya rencana pengen itu. Jadi pas maka keluar warna, dan itu bukan hanya menentukan ini daging lama atau daging baru, bukan. Saya pengen lebih dari itu. Naon Bu, ini daging layak konsumsi tidak, tapi hanya dengan sekedar handphone. Tah Pak batemang sekalinya mikir teh. Halo. Dan ini Bapak-Ibu baru ide bakat kunon, kan semuanya di dia. Abi bu ngemutan sampai jam 2 malam eta. Ya Allah, obati Abi kudu konsul jeung orang ITB anu nyieun handphone, Abi anu peternakan anak, terus kolaborasi, kan usung kolaborasi nama, bukan kompetisi ada. Kapan kudu kolaborasi? Ya, punya ide gini. Kamu punya teknologi, mau nggak kolaborasi? Oke, pangnyieunkeun aplikasi kieu, basukeun database-na kieu. Geus beres Ustaz bakar karena daging, ketika diuji karena daging hasilnya bagus, maka aplikasi ini jual ke masyarakat atau gratiskan, ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Pernah ngemutan kadinya teh bae teh naon. Geus lah ngemutan awak jadi leutik hesen bikaina lah. Baru saya udah mikir kumaha cara Bapak Ibu menganggapna ilmu nu kieu teh lah ilmu dunia. Lah Bapak Ibu ari eta engke mam dagingna halal haram kumaha? Itulah yang disebut ihsan, Pak. Saya sudah Bapak Ibu konsultasi dengan para profesor teh, Ustadz, kita teh sekarang teh banyak orang yang ibadah, banyak orang yang beriman namun belum level ihsan. Ari ihsan mah geus bermanfaat buat manusia. Halo, tapi 5 tahunan iya teh penelitian. Orang abi 5 tahun ninggalkan ibu, ke ibu keluar pakai bikini deui ge ieu teh. Nu riweuh mah Nabi Musa ge ninggalkan 40 poe atau nyeremah berhala. Ibu siap ditinggalkan 5 tahun? Berarti abi mau sakola deui atuh. Pelanggaran ieu mah ya. Ya, tanya tuh. Nah, Bapak Ibu dengan terapi hormonal ini tuh kemudian stimulasi payudara atau kombinasi keduanya, seorang perempuan dapat menghasilkan ASI yang kemudian diberikan kepada anak asuhnya meskipun dia belum melahirkan dan belum menikah misalnya, atau dia menikah tidak punya anak, paham? Nah, induksi laktasi teh naon atau induksi teh disuntik atau Bu? Ya, dimasukin atau induksi teh. Laktasi itu kan berarti yang ibu menyusui. Nah, naon artinya? Proses medis hormonal dan non hormonal yang dilakukan untuk merangsang produksi air susunya. Kan kapungkur mah dirangsang nanti ku anak lahir karangsang hormonal keluar. Nah, wanita yang melahirkan akan tetapi kurang ASI yang tidak pernah atau tidak mengalami kehamilan. Kandungan ASI pada wanita yang melakukan induksi laktasi kualitasnya itu sami Bu. Jadi cai susu anu keluar teh sami kualitasna, warna sudah jadi berem atau ente. Bapak Ibu jadi ungu gente, tetap bodas dan kualitasnya sama. Nah, kan iya teknologi tuh. Cek Islam menang teh gitu atuh. Siap, lanjutkan. Tingali. Boleh acan Bu. Lihat Bu.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tidak ada persusuan kecuali pada umur, nah berarti di bawah 2 tahun karena nah lanjutkan, yang pernah diturunkan Al-Quran ini bahwa 10 kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. 10 kali persusuan tebu lain harita keneh lain, 10 kenyot lain. Terus budak yang dihitung, oh 10 lain gitu. Tapi 10 kali sekali lepaskan kedei berarti baru 10 harian lah naon atau siang sore men 5 harian. Lamun sapoe 3 kali 3 poin, mun sapoe 4 kali 2 hari tah gitu atuh. Lain ke 1 2 3 4 10 geus cukup lain. Aneh ya. Pahamnya? Tuh, maka ada juga yang mengatakan dulu mah ya, hukum pertama masa 10 tapi Allah hapus te 10 cukup dengan 5 kali susuan. Tuh. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi wafat keadaan masih seperti itu. Berarti naon? Hukum tidak berubah. 5 kali persusuan sudah berubah jadi mahram. Paham? Oke, lanjutkan. Tuh. Tidak menjadikan mahram ya karena 1 hisapan atau 2 hisapan. Ente. Ya 2 mah teu kedah naon dan kedah wareg di sana itu tuh kata Imam Syafi'i itu wareg inti nama ya tuh karena 1 kali atau 2 kali susuan mah itu teu wareg ujungnya dan tidak bisa ya tos. Nah tinggal ibu tinggal heula ayeuna orang kana kesimpulan kaidah usul fikih nih sebab adalah apa yang keberadaannya mengharuskan adanya hukum karena si ibu teu boga budak. Paham? Tuh kan jadi ayat sebab. Sebabnya karena teboga budak. Kemudian ia membuat teknologi. Karena maka hukum turun. Karena tuh. Dan ketiadaannya mau ayat hukum. Jadi hukum itu muncul karena ada sebab. Karena pusing teh aman. Wih gagah bapak usul pikir mantap. Nah, kemudian hukum asal usul sesuatu adalah boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Karena siap ari nyusuan baheulana menang teu? Sepersuan menang. Menang kan? Menang. Eta mah kan tadi disebutkeun apakah itu susuna ti mana hasil kumaha teu aya. Paham? Nah, maka hukum asalnya boleh. Karena jadi ibu anu dinaon diinduksi laktasi yang tadinya tidak punya anak pun menang nu teu menang mah jadi anak asli itu mah hanya sekedar untuk merubah mahram aja karena biar nanti si ibunya dekat dengan anaknya ngan tetap nasab mah ke orang tuana karena ngan lamun lamun mahramna berubah jadi anak asli tah eta nu haram teh. Jadi ngarobah statusna nu teu meunang mah. Tapi ari nyusuan mah boleh da tetepeleun anak manehna selama-lamanya ge. Kartos maka dengan itu muncullah hukum istinbat namina teh. Keputusan hukum tinggali kemahroman seorang ibu dan anak adopsi yang disusui dengan ASI melalui induksi laktasi hukumnya sama dengan dengan ASI alami. Pan sarua susuna mah kata induksi laktasi dengan tujuan hubungan mahram bukan untuk menghilangkan jejak anak hanya untuk sebagai mengasuh maka hukumna boleh. Apa tadi Henry usar laktasi nanti mana hormon jadi kayak teknologinya ayah suntikan tah lihat suntikan ini kalau barang-barangnya aman mah kan tadi teknologi pak itu taruskan ke dokter gerak hormon nang ser ibu-ibu gigampil atau kieu ibu lamun hoyong cai susu loba kunaon maka nggak mam daging sapi maka keluar atau napi nggak mam katuk sebenarnya dah gitu atuh karena itu kan cara merangsang kan nah iya maku teknologi karena diekstrak kunaon daun kelor sebenarnya ame teu beunang ku setan ka ditu teh
kimia tapi sifatnya halal disuntikan ke ibu, maka ibuna bereaksi jadi punya air susu karena maka sami cai susunya kan jika katuk tadi maka hukumnya boleh. Dan nganenan anak asuh dari ibu yang disuntik itu menang. Yang haram itu adalah merubah statusnya jadi anak sendiri karena pengen punya anak. Karena sip naon. Terus tuh tamat jam 7.20. Jadi induksi laktasi untuk ibu yang menyusui anak angkat itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah menghilangkan jejak orang tua dahulunya. Paham? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.